Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, kita lanjutkan kali ini ke pembahasan terkait pengenalan cakra solar plexus, ya, cakra solar plexus, atau yang istilah lainnya adalah cakra manipura. Ya, cakra manipura. Simbolnya seperti ini ya, cerah sekali. Jadi warnanya itu kuning dan ada 10 daun atau 10 kelopak. Meskipun banyak ya kelopaknya, ya nanti seperti biasa, seperti yang lain, kalau sudah berputar aktif ya sudah nggak kelihatan kelopaknya, sudah benar-benar lingkaran sempurna, warnanya kuning cerah dan bersinar. Untuk lokasinya sendiri itu ada di ulu hati ya, di antara dada dan perut, perbatasannya ya, di perut atas, lebih tepatnya ya di diafragma itu ya. Itu adalah lokasi dari cakra solar plexus yang kalau orang GERD itu kalau dipegang nyeri sekali ya. Orang yang asam lambungnya naik, sakit kalau dipegang dan terasa penuh biasanya di situ. Nah, untuk fungsinya dia itu mengendalikan dan memberi energi kepada diafragma, kemudian ke organ pankreas, organ hati, dan pasangannya hati itu ada kantung empedu, kemudian organ lambung, dan organ-organ yang di sekitarnya, di sekitar perut atas, seperti itu. Dan yang di atasnya juga bisa diberi energi dan dikendalikan, artinya adalah dada, wilayah dada, karena dekat dengan dada, yaitu ada jantung dan paru-paru. Cakra solar plexus dia itu mempengaruhi kualitas darah. Kenapa? Ya karena terkait erat dengan hati atau liver, yang kemudian fungsi dari hati atau liver itu adalah menyaring racun di darah. Sehingga fungsi penyaringan racun ini mempengaruhi apakah darah itu nantinya akan berkualitas baik atau tidak, akankah kotor atau lebih bersih. Nah, cakra solar plexus dia itu merupakan suatu pusat dari pemrosesan energi. Jadi energi itu juga diproses di cakra solar plexus. Kemudian cakra solar plexus dia juga sebagai pusat ambisi dan ego. Nah, ini konotasinya bisa positif maupun bisa negatif. Kenapa? Karena ambisi itu sebagai suatu semangat untuk meraih cita-cita, untuk motivasi, untuk satu sumber keinginan dalam meraih cita-cita, yang mana cita-cita itu merupakan suatu hal yang wajar dimiliki oleh seseorang ya. Ambisi untuk memperoleh prestasi pendidikan ya, kemudian prestasi kerja, peningkatan karir, ya, naik jabatan, kemudian peningkatan keuangan, ya, seperti itu. Untuk memperoleh pasangan yang diinginkan, ya. Kemudian sebagai pusat ego. Nah, ego di sini adalah egosentrisme, artinya bagaimana kita bisa melihat ke dalam diri kita sehingga kita memiliki suatu pertahanan diri, atau dengan kata lain adalah bagaimana kita bisa mengutamakan diri kita. Ini juga bisa positif maupun negatif, sama dengan ambisi. Yang positif adalah ketika kita diserang ya kita boleh untuk membalas. Ketika hak kita mau diambil, kita bisa mencegah
Atau ketika hak kita sudah diambil orang, ya kita bagaimana mengambilnya kembali, itu yang lebih positif ya. Nah, ambisi kalau dia negatif itu bisa jadi ambisi yang dia itu untuk memperoleh suatu hal, dia akan menghalalkan segala cara meskipun caranya itu salah. Nah, seperti itu. Atau sampai ambisinya untuk meraih sesuatu, dia sampai menyakiti orang lain, menyakiti makhluk lain. Seperti itu ambisi yang dalam konotasi yang negatif. Kemudian kalau ego juga sama, kalau ego berlebih ya, mempertahankan diri, mengutamakan diri secara berlebihan, itu bisa mengabaikan hak-hak orang lain, sehingga egoisme itu akan meningkat, akan muncul, akan mencolok, sehingga seolah-olah yang paling penting adalah diri sendiri tanpa memiliki empati kepada kepentingan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, kalau terganggu akan bermasalah pada organ terkait ya. Yang paling berpotensi ya pankreas, hati, lambung ya. Pankreas terkait dengan contohnya adalah sakit diabetes ya, diabetes. Kalau hati ya, liver ya, itu bisa perlemakan di hati, kemudian radang di hati, kemudian adanya parasit-parasit ya di hati, di liver ya, kemudian bisa hepatitis ya. Kalau di lambung ya seperti MAC, seperti GERD ya, seperti luka di dinding lambung ya, kemudian organ-organ yang lainnya bisa sampai mempengaruhi jantung maupun mempengaruhi paru-paru ya, organ yang ada di atas cakra solar plexus. Kalau kemudian cakra solar plexusnya itu dia mengganggu cakra dada atau cakra jantung, ketika cakra solar plexusnya bermasalah sampai menular seperti itu. Nah, juga akan timbul egoisme berlebih dan ketidakpuasan dalam hidup karena terlalu mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri itu boleh dalam batas wajar, bahwa untuk melindungi hak-hak pribadi, tetapi kalau sudah berlebihan itu bukan hanya melindungi hak pribadi, tapi sampai merugikan hak orang lain. Nah, kemudian cakra solar plexus dia juga merupakan pusat energi ya. Kenapa? Dan pusat pemrosesan energi. Kenapa? Karena di situ terjadi pertukaran energi antara cakra yang di bawah, artinya adalah yang di bawahnya solar plexus, dengan cakra yang di atasnya solar plexus. Nah, ketika mereka energinya itu mau bergerak, yang bawah mau ke atas, yang bawah mau ke bawah, itu kan pasti melewati solar plexus. Kenapa? Karena solar plexus itu di tengah-tengah tubuh ya, ada di antara bagian atas dan bagian bawah tubuh. Maka nanti cakra yang di bawah, misal ada cakra dasar, ada cakra seks, ada cakra pusar, cakra mingmen, cakra limpa ya, mereka kalau mau energinya ke atas ya tentu melewati cakra solar plexus. Kemudian cakra yang di atas, misal cakra jantung atau cakra dada, kemudian cakra tenggorokan, di atasnya ada cakra dahi dan cakra ajna maupun cakra mahkota, mereka kalau mau energinya ke bawah ya melewati cakra solar plexus. Nah, kemudian karena cakra solar plexus di tengah-tengah, maka ketika secara bersamaan cakra bawah dan cakra atas bertemu, yaitu nanti bertemunya juga di cakra solar plexus seperti itu, sehingga energinya sangat kuat sekali di cakra solar plexus itu ya, karena di situ terjadi pertukaran ya, sebagai lalu lintasnya lah yang dilewati oleh cakra bawah maupun cakra atas ya, pasti melewati cakra solar plexus. Dan cakra solar plexus seperti tadi yang kita bahas, bahwa dia juga sebagai pusat pemrosesan energi ya, karena dilewati oleh cakra bawah dan cakra atas, kemudian bertemunya di situ ya, dia harus memproses energi, sehingga energi itu bisa terolah dan disebarkan dari cakra solar plexus ke cakra yang lain maupun cakra seluruh tubuh seperti itu. Nah, kita cukupkan terkait dengan cakra solar plexus di
diafragma. Dan kita lanjutkan pada pembahasan cakra yang selanjutnya. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.